kami keluarga Iman Rasuli dan kedua narasumber malam hari ini, Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia, dan Pak Gracia Pelo, Inyo Manis. Terima kasih telah berkenan hadir dalam sesi kajian akademis kami. Salam Trinity bagi para pengikut Kristus. Kami ucapkan Salam Aleichem, Besem Hamashiach. Bagi saudara sebangsa dan setanah air yang belum seakidah dengan kami juga mengucapkan Assalamualaikum, Hafenu, Salam Aleichem. Salam sejahtera bagi teman-teman, dimanapun Anda berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam ini kita lanjutkan sesi kajian akademis kita, sudah sampai ke sesi yang ke-9 ya. Masih di tema menelanjangi kekeliruan Ustadz Menahem Ali yang disiarkan secara live pada malam ini. Lebih spesifik subtema kajian malam hari ini mengenai historitas Nazaret dan Makkah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Bapa yang kami kenal melalui firman-Mu yang telah nuzul menjadi daging demi keselamatan kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai sesi belajar kami. Urapi hamba-Mu, Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo dengan hikmat-Mu ya Bapa. Perlindungan dan pemeliharaan-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan Pak Jimmy dan Pak Gracia beserta keluarganya mereka. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah kami. Di masa-masa ini kami sebagai hamba-Mu dan anak-anak-Mu senantiasa memberitakan kabar sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang ada pada kami. Hindarkanlah kami dari segala orang-orang yang berniat jahat kepada kami, dan jikalau melalui penderitaan kami, nama-Mu akan semakin dipermuliakan, maka terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya memohon, roh kebenaran-Mu senantiasa memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu Allah Tritunggal Maha Kudus. Layakkan juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan daging ini, berdoa bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, singkapkan semua yang terselubung, lepaskan segala belenggu. Berikan juga kami kerendahan hati untuk tetap belajar, karena Engkau bersabda, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan, agar bisa beroperasi dan berjalan dengan baik. Kami tahu ya Tuhan, doa dan ucapan syukur kami jauh dari sempurna. Kiranya Engkau mengasihani setiap kelemahan kami. Kami buka sesi malam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Di unmute dulu Pak Gracia. Halo saudara-saudara, malam hari ini kita masuk ke kajian yang ke-8, antara Nazaret dan Makkah. Saya bagi tugas dengan Pak Jimmy, saya bicara masalah Nazaret, dan Pak Jimmy yang akan menguraikan panjang lebar tentang historisitas Mekah. Orang Muslim akhir-akhir ini mengembangkan isu, dia cari alasan sebagaimana kita menggugat keberadaan Mekah yang pernah tidak terdapat tulisan sejarah pun sebelum abad ketiga, tidak pernah ada peninggalan satupun arkeologi dari zaman Abraham, jangankan Abraham, peninggalan arkeologi adanya keberadaan manusia di zaman Yesus pun aja belum pernah ketemu. Pihak polemikus Muslim tertentu ingin cari alasan dan membalas dengan menggugat, mempermasalahkan kota Nazaret. Bahkan mengenai hal ini pun, Didit Juli sempat berkonsultasi dengan saya via WhatsApp. Apakah ada data kota Nazaret sebelum zaman Yesus? Karena ini mulai sering dipermasalahkan sama polemikus Muslim yang kurang baca buku, yang rendah literaturnya, dengan mengolok-ngolok dengan klaim
Nazaret tidak tercatat di luar Alkitab, maka Nazaret adalah kota fiktif. Injil tentang Yesus tinggal dan hidup di Nazaret adalah cerita dongeng khayalan. Perkiraan saya itu bentuk reaksi mereka terhadap serangan kita terhadap keberadaan historisitas Mekah. Jadi mereka membalas dengan cara-cara seperti itu. Alasannya, kota Nazaret hanya ditulis di dalam Injil dan tidak pernah ditulis oleh penulis manapun sebelum zaman Injil. Bahkan di zaman Yosefus pun, di dalam tulisannya Yosefus, tidak pernah tertulis kata kota Nazaret. Sehingga mereka mengklaim karena Nazaret tidak pernah ditulis oleh sejarah di luar Alkitab, bahkan Yosefus pun tidak menulisnya, maka inilah bukti Injil adalah catatan dongeng. Yesus tinggal di Nazaret adalah kisah fiktif, kita dongeng yang ada di dalam Alkitab. Mereka ingin menggunakan trik remis, kalau bisa Nazaret itu posisinya itu dibuat draw, sama kayak Mekah yang tidak ada peninggalan dan sejarahnya sama sekali. Ini adalah opini yang sedang dikembangkan oleh sebagian polemikus muslim di dunia maya. Itu cuma ya cari-cari alasan aja lah. Mengenai hal ini kita akan bahas mengenai historisitas keberadaan kota Nazaret plus bukti-bukti arkeologinya. Klaim bahwa Yosefus di dalam bukunya Antiquities tidak pernah mencatat nama kota Nazaret, Yesus dicatat, tetapi keberadaan kota Nazaret sebagai tempat tinggal di mana Yesus tinggal, tumbuh dan besar, itu menunjukkan Nazaret tidak ada. Oh, terlalu menyederhanakan masalah. Pertama, Yosefus tidak pernah mencatat sejarah Yesus secara khusus. Yang dicatat Yosefus adalah sejarah bangsa Israel. Yesus tokoh penting yang harus dimasukkan karena Yesus menggemparkan dunia di zaman itu. Tapi fokus bukunya Yosefus, Antiquities itu, menulis tentang sejarah bangsa Yahudi. Yesus ditulis karena Yesus adalah sosok yang pernah hidup, yang menggemparkan masa itu. Jadi andai kata dia tinggal di mana, dia dakwah ke Galilea kemana, semua tidak dicatat, bukan berarti Galilea, Kapernaum termasuk masa kecilnya Yesus di Nazaret, itu adalah kota fiktif. Ini suatu bentuk pengambilan keputusan yang kesimpulan yang tergesa-gesa. Yosefus hanya mencatat peristiwa-peristiwa khusus penting di dalam sejarah Israel. Bukan mencatat khusus sejarah Yesus. Yesus ke Gadara tidak pernah ditulis. Yesus ke Gerasa tidak pernah ditulis. Yesus pergi ke Nazaret, ke mana-mana tidak pernah ditulis. Ke Samaria tidak pernah ditulis. Ingat ya. Yosefus di dalam catatannya, sekalipun fokusnya adalah sejarah bangsa Israel, dia mencatat mengenai peristiwa penyaliban Yesus. Dan diakui dengan jujur, Yesus digantung, Yesus disalib, itu karena desakan pemimpin-pemimpin kita. Maksudnya desakan dari imam-imam Yahudi. Ditulis apa adanya. Bahkan kebangkitan Yesus dari maut dan kebangkitannya ini, dia menampakkan diri ke banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya Yesus adalah benar-benar Mesias. Bahkan pengikutnya itu masih ada sampai zamannya Yosefus di tahun 97 nulis buku itu, dicatat. Bahkan dia akui dalam suatu frase yang kelihatannya kalau kita baca frasenya Yosefus itu, dia ragu Yesus ini benar-benar manusia sejati atau tidak. Karena di dalam catatannya dinulis begini. Di zaman itu, hiduplah seorang Yesus. Jikalau boleh aku menyebutnya dia manusia.
Karena orang ini telah melakukan puluhan ribu mujizat. Karena terlalu banyaknya mujizat yang dilakukan Yesus per hari, Yosefus meragukan apakah bisa orang ini dikatakan manusia. Mengatakan dia Allah, dia gak berani. Tapi berdasarkan riwayat yang sampai ke zamannya dia hidup, per hari ratusan atau ribuan mujizat, sampai-sampai dia ragu. Apakah orang yang kayak begini benar-benar manusia biasa? Kira-kira begitulah. Jadi di mana Yesus lahir tidak tercatat. Yosefus tidak pernah mencatat di mana Bethlehem, kelahiran Yesus. Dia tidak pernah mencatat di mana Yesus besar di Nazaret. Yosefus tidak pernah mencatat dakwah Yesus keliling kemana aja, tidak pernah. Ke Kana tidak ada kata Kana tentang Yesus dan sebagainya. Jadi itu merupakan dalil yang sangat lemah. Suatu argumentasi yang ecek-ecek hanya karena malu orang muslim dituntut pembuktian ada nggak arkeologi ataupun data sejarah mengenai eksistensi kota Mekah di zaman Ibrahim, di zaman Ismail, seperti klaim-klaim yang dilakukan oleh umat muslim selama ini. Nah, kalau mengenai data sejarah, betul, catatan kota Nazaret hanya ada di dalam Alkitab. Yosefus tidak mencatatnya. Itu betul tertulis. Tapi masalahnya untuk melakukan suatu pembuktian tidak hanya catatan sejarah. Minimal Injil adalah catatan para saksi mata yang sejaman dengan Yesus. Itu keterangan eksternal. Bukan keluarga, bukan sanak famili. Itu murid-muridnya Yesus. Kalau catatan sejarah ini dari Injil diabaikan, kita masih bisa menggunakan pembuktian kedua. Bukan pembuktian catatan Injil, tapi penemuan arkeologi yang terbaru. Ini yang seringkali diabaikan. Jikalau suatu keberadaan eksistensi daerah ini tidak tercatat di dalam sejarah, ada nggak penemuan arkeologinya? Itu kan logikanya begitu. Contoh, Kelurahan Rungkut dan Medokan tidak tercatat di dalam Babat Tanah Jawi. Ingat baik-baik. Babat Tanah Jawi menyebut kota Surabaya, iya. Menyebut Kembang Jepun. Kembang Jepun sebagai pusat Kesultanan Kerajaan Surabaya itu di daerah Kembang Jepun yang sekarang menjadi daerah perdagangan orang-orang China di situ. Babat Tanah Jawi tidak pernah mencatat keberadaan rumah saya di Kelurahan Rungkut maupun Kelurahan Medokan. Medokan Ayu tidak pernah tercatat. Andai kata tidak ada catatan di dalam Babat Tanah Jawi ataupun catatan-catatan di zaman Belanda, pertanyaannya, apakah ada penemuan arkeologi yang membuktikan Rungkut pernah eksis di zaman dulu? Pertanyaan kan di situ. Nah, puji Tuhan, penggalian arkeologi yang dilakukan oleh Ordo Fransiskan di kota Nazaret menemukan banyak sekali bukti-bukti melimpah tentang eksistensi Nazaret di zaman purba. Ditemukan kuburan-kuburan abad pertama. Bukan hanya abad pertama, ditemukan pertama di kuburan-kuburan abad keempat. Begitu dikasih penggalian yang lebih dalam lagi, ketemu kuburan-kuburan khas abad pertama. Dilihat dari ukuran batunya, batu pavingnya ini ukuran potongannya itu berapa kali berapa. Ini khas ciri-ciri abad pertama. Penggalian di bawah di daerah Nazaret ditemukan keramik-keramik Yunani dan keramik-keramik Romawi dengan corak itu keramik Bizantium dan Romawi dari abad pertama. Dengan penemuan keramik-keramik ini membuktikan bahwa di sana pernah ada makhluk hidup yang wujudnya manusia, tinggal, berkembang biak, dan beraktivitas. Karena gerabah-gerabah dan keramik-keramik ditemukan. Yang mana keramik itu keramik Roma abad pertama. Nah yang kayak begini-begini nih yang seringkali kelompok yang minim bacaan, kekurangan literatur, cepat sekali mengolok-ngolok karena mereka sebenarnya malu. Kenapa? Klaim klaim Ibrahim dan Ismail
pernah ke Mekah di zaman dulu, itu sampai sekarang itu hanya ada di dalam mitos-mitos teologi, hanya ada di dalam kitab-kitab sirah, tapi tidak pernah ditemukan sedikit pun data sejarah maupun penemuan arkeologinya. Nah, selain pembuktian penggalian sejarah ini, penjelasan bapak-bapak gereja yang hidupnya dekat dengan catatan para rasul, ini juga bukti bahwa Nazaret benar-benar eksis di zaman purba. Ini loh, Anda kalau mau lihat tentang discovering arkeologi di sekitar Nazaret, ada ditemukan rumah-rumah di abad 19, ditemukan rumah-rumah di abad ke-7, penggalian lebih dalam, ketemu gua, ketemu kuburan abad ke-4, penggalian yang lebih dalam lagi, ketemu kuburan abad pertama. Semua dari abad per abad ketemu bukti-bukti peninggalan arkeologinya. Artinya apa? Benar-benar Nazaret itu kota yang eksis, baik di abad 19 ketemu arkeologinya, di abad ke-7 ketemu arkeologinya, di abad ke-4 eksis ketemu kuburannya, di abad pertama ketemu kuburan abad pertama. Ini cara logikanya begitu. Jadi jangan karena Mekah tidak ditemukan buktinya di zaman Yesus, apalagi di zaman Abraham, terus kalian cari-cari masalah, Nazaret kota fiktif gundulmu. Nah, matamu apa enggak baca ini buku-buku penelitian arkeologi ini? Ya karena kamu yang kurang baca, ilmunya kurang, maki-maki Kristen. Injil kitab fiktif, Nazaret kota fiktif. Yang fiktif itu ya otakmu itu yang isinya khayalan. Ini loh, penemuan arkeologi bahwa di daerah itu diperkirakan hidup 1.000 orang di abad pertama. Ini perkiraan arkeolog melihat jumlah rumah yang ditemukan, jumlah kuburan, banyaknya keramik-keramik Roma, Bizantium dari abad pertama, diperkirakan ini suatu kota kecil dengan populasi sekitar 1.000 orang. Nah, bukti-bukti semacam ini apakah pernah dilakukan untuk penggalian kota Mekah? Tidak pernah ada. Nazaret, arkeologinya banyak sekali. Jadi, kalau ada yang mengatakan Nazaret kota fiktif, menunjukkan dia itu miskin literatur. Tidak mengikuti perkembangan penggalian arkeologi dan penemuan-penemuannya. Dari hasil penggalian arkeologi cocok dengan konfirmasi Alkitab bahwa di sana benar adalah pemukiman Yahudi karena kuburan-kuburannya kuburan Yahudi. Dia sudah eksis di abad pertama. Kalau Nazaret adalah pemukiman baru yang dibentuk di sekitar abad pertama, itu benar mungkin. Tetapi mengatakan Nazaret tidak pernah ada di dalam sejarah, itu yang keliru. Jumlah orangnya ditafsir oleh para arkeolog sekitar 1.000 orang di abad pertama. Nah, pertanyaan yang sama dengan cara pengujian sejarah, dengan cara pengujian arkeologi yang sama. Bagaimana dengan Mekah? Apakah ada bukti sejarah, bukti arkeologi, ada kehidupan, sudah eksis kehidupan manusia di Mekah di zaman Yesus? Mana buktinya? Siapa yang gali? Apakah ada bukti arkeologi dari zamannya di zaman Esra abad ke-4 sebelum Masehi? Apakah abad ke-4 sebelum Masehi sudah ada pemukiman tempat tinggal? Mana arkeologinya? Tidak pernah ada. Apakah ditemukan tembikar artefak-artefak? Mana pertemuannya? Tidak pernah ada. Ini hanya ada di dalam mitos, di dalam kitab-kitab sirah ataupun hadis, yang sama sekali tidak ditemukan arkeologi maupun catatan sejarah. Anda cari sampai bundul otakmu, bundul kepalamu, tidak bakal ketemu catatan sejarah selain dari catatan orang Muslim. Sejarah dunia tidak pernah mencatat itu. Yang penting, apakah ditemukan arkeologinya, apakah ada sejarahnya itu tidak penting, yang penting yakin. Itu kan ini kan kalimat yang paling enak. Wis tidak peduli apakah
Ibrahim pernah ke Mekah apa tidak, ada sejarahnya, ada peninggalannya, ada arkeologinya. Orang penting sih, yang penting yakin kan gitu. Ini catatan bangsa bapak-bapak gereja di luar Alkitab. Nazaret itu sama bapak-bapak gereja merupakan clue dari sebuah nubuatan di kitab Yesaya tentang Netzer. Akan keluar suatu tunas dari Isai. Taruh dari tanggul Isai. Sehingga orang-orang yang tinggal di Nazaret, orang Nazaret disebut Nasurayon kalau bentuknya objek, atau Nasurayos kalau dia bentuknya subjek. Yang mana oleh bapak-bapak gereja, ini merupakan clue, tanda bahwa Yesus menggenapi nubuatan di Yesaya. Ini, Yerome, bapak keempat mengatakan, Nazaret itu dipahami sebagai sesuatu yang kudus, dikaitkan dengan nubuatan di kitab Yesaya, sebuah cabang, sebuah ranting dari root of Jesse, dari Netzer, dari tunasnya Isai. Nah, kata Netzer ini yang dikaitkan oleh bapak-bapak gereja, ini merupakan ada kaitannya, ada clue mengenai nubuatan tentang lahirnya, keluarnya Mesias dari Netzernya Isai. Kata Yesaya, Wayasa, Hoter, Migeza, Isai, wa Netzer. Recording in progress. Recording stopped. Isai wa Netzer. Ada kata Isai wa Netzer. Keluar dari tunasnya akar Isai. Nah, kata Netzer ini yang dipahami clue bahwa Yesus yang diyakini sebagai Mesias tinggal di kota yang bernama Nazaret. Nazaret yang akar katanya sama dengan kata Netzer. Netzer, orang-orang Kristen zaman dulu ingat akan nubuatan di Yesaya pasal 11 ayat 1. Nih. Yesus secara genealogi digenapi. Dia keturunan Isai. Namun selain penggenapan secara garis darah genealogi baik dari Yusuf maupun dari Maria, dia tinggal di mana? Itu dianggap oleh bapak-bapak gereja sebagai clue yang menggenapi nubuatan Yesaya ini. Jadi Yesaya menggenapi dua hal. Dari genealogi tergenapi, Mesias akan keluar dari keturunan Isai, dari tempat dia tinggal digenapi, Netzer Nazaret. Ya, jadi sekalipun ada nubuatan yang lain, nubuatan lain juga digenapi. Dia akan lahir di Bethlehem, digenapi, lahirnya memang di Bethlehem. Dia adalah keturunan atau tunas Isai, digenapi. Yesus memang keturunan Netzer dari Isai, betul. Termasuk dia akan tinggal di kota Netzer, Nazaret. Nazarayos, ini dugaan saya, bapak-bapak gereja seringkali mengaitkan Nazaret dengan kudus. Mungkin karena Yesus diyakini sebagai Netzer yang dinubuatkan, Nazarayos, Netzer, dan Agios, tunas yang kudus yang muncul dari garisnya Isai. Jadi ada clue domisilinya menggenapi nubuatan di Yesaya. Jadi di mana dia lahir ada tercatat dan digenapi di Bethlehem. Di mana dia tinggal dari keturunan mana digenapi dari Netzernya Isai. Dari keturunannya Isai dan tinggal di kota Nazaret. Jadi orang Muslim, polemikus Muslim yang mengolok-ngolok Nazaret itu kota fiktif,
dibuktikan malam hari ini, kesimpulanmu terlalu tergesa-gesa, Anda hanya reaksioner, bereaksi berlebihan terhadap kajian kritik sejarah yang kita lakukan terhadap kota Mekah. Memang itu perkampungan yang baru ada di abad pertama, tapi bukan berarti dia tidak pernah ada. Bukan berarti dia tidak pernah ada di abad pertama. Bukti-bukti penggalian arkeologi menunjukkan sekitar 1.000 orang hidup di abad pertama. Pecahan keramik Romawi menunjukkan bahwa memang orang di sana pernah eksis hidup dan menunjukkan ada pengaruh Romawi Yunani karena keramik-keramik buatan Roma dari abad pertama ditemukan di sana. Kuburan abad keempat ditemukan, bahkan kuburan abad pertama Yahudi ditemukan. Artinya memang di sana pernah tinggal populasi manusia di abad keempat, bahkan di abad pertama. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Jimmy Jeffrey untuk materi selanjutnya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba share dulu, share screen. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Kajian akademis Historitas Nazaret dan Mekah, studi pengantar. Sebelum masuk, saya coba ambil sedikit dulu respon terhadap Menham Ali pada pembahasan minggu lalu tentang melacak jejak keturunan Ismail. Dalam tanggapan Menham Ali, dia sekali lagi mempersoalkan letak Hawila kalau dalam bahasa Indonesia, yang memang dari data-data yang ada menunjukkan beberapa alternatif. Ini saya perlihatkan petanya. Peta di kiri ini menunjuk lokasi pertama di daerah selatan Mesopotamia atau selatan Babilonia, kemudian di bagian selatan Arabia, dan peta yang kedua menambahkan lagi satu di Afrika. Dan memang di Afrika ini dalam rujukan Alkitab mengaitkan dengan keturunan Kus. Jadi Hawila itu adalah salah satu keturunan Kus, yang juga keturunan Jokchan juga ada Hawila. Nah, dari tiga alternatif ini, Menham Ali lebih cenderung berat merujuk pada Hawila yang ada di Arabia Selatan. Dan yang menarik, dia merujuk pada referensi yang saya angkat tentang Kaulotai. Nanti kita lihat datanya. Nah, memang data-data yang ada selain di Afrika juga rujukan Hawila berada di Mesopotamia ini didukung oleh data Alkitab. Bahkan dalam berbagai dictionary menyebutkan beberapa alternatif. Mesopotamia itu berkaitan dengan Sungai Pison yang ada dalam narasi Kejadian pasal 2. Nah, poin yang diangkat Menham Ali ini adalah referensi yang saya angkat tentang kajian tentang suku-suku Arab yang dalam Strabo menyebutkan nama Nabatai, Kaulotai, dan Agrai. Nah, yang menarik, Menham Ali mengambil data ini untuk memperhadapkan dengan poin saya tentang Hawila, yang dalam pandangan saya Hawila yang dimaksud lokasi keturunan Ismail itu Hawila yang ada di selatan Mesopotamia. Lalu Ali memperhadapkan dengan data yang saya angkat lalu tentang Hawila yang berdasarkan Strabo itu cenderung berada di
Arabia, yaitu selain Nabatai, juga ada Koletai dan Agrai. Nah, saya memang menyebutkan referensi tentang Havilah yang dimaksud, Koletai yang dimaksud itu berdasarkan data dari Dictionary of Greek and Roman Geography, itu mengaitkannya dengan Havilah. Nah, apa yang sebenarnya dapat kita bisa dapatkan? Sebenarnya dengan Ali mengambil referensi dari Strabo yang saya gunakan lalu, sebenarnya setelah tidak langsung dia sudah mengkonfirmasi bahwa Havilah itu adalah salah satu suku Arab. Jadi ini sebenarnya jadi terbalik menyerang dia yang dalam diskusi sebelumnya. Jadi dengan dia mengambil rujukan Havilah dikaitkan dengan Koletai seperti rujukan dalam Strabo, sebenarnya tanpa disadari dia sudah mengkonfirmasi bahwa Koletai adalah suku-suku Arabia, yang artinya suku-suku Arabia itu tidak hanya keturunan Ismail atau Nabatean. So, saya kira ini membantah poin-poin dia sebelumnya. Oke, nah walaupun demikian, apakah itu berarti Havilah berada di Arabia Selatan? Belum tentu, karena kita sudah lihat tadi di awal bahwa ada 3 alternatif di selatan Mesopotamia, di Arabia Selatan, dan di Afrika. Nah, sekarang kita lihat Havilah yang di Mesopotamia. Nah, Havilah di Mesopotamia ini merujuk pada Kus. Sekali lagi, karena Kus itu adalah nenek moyang dari Havilah, tentu selain Yoktan. Nah, mari kita lihat data dalam Kejadian pasal 10 ayat 6 menyebutkan keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, ini kalau Misraim ini nama lain dari Mesir, Put ini di daerah Libya, Aljazair, kemudian Kanaan ini di wilayah Israel, dan Kus memang merujuk pada Afrika. Tetapi tidak hanya Afrika. Nah, seperti apa? Mari kita lihat berikutnya. Keturunan Kus disebutkan namanya Seba, Havilah, Sabta, Raima, dan Sabateka. Kemudian anak Raima, Sheba, dan Dedan. Sheba dan Dedan memang kita lihat datanya ada referensinya di Arabia Selatan dan juga Kus ada di Afrika. Tetapi perhatikan salah satu anak yaitu Nimrod di ayat 8. Kus memperanakan Nimrod. Nah, siapa Nimrod? Nimrod ini adalah orang yang mula-mula berkuasa. Jadi dia menguasai daerah yang disebut di ayat 10 disebut Babel, Erek, Akad, dan semua tanah Siniar. Artinya posisi keberadaan Nimrod berkuasa ini di daerah Mesopotamia. Padahal dia keturunan Kus. Nah, dalam Mika 5 ayat 5 dikatakan negeri Nimrod, mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Jadi Asyur itu dikaitkan juga dengan Nimrod. Asyur itu berada masih di wilayah Mesopotamia selain Babilonia. Jadi sebenarnya data ini menunjukkan keturunan Kus juga ada di wilayah Mesopotamia. Buktinya apa? Nimrod. Saya kira tidak ada yang mau mengatakan Nimrod itu ada di Afrika. Karena data ini jelas berada di Mesopotamia. Jadi sekali lagi poin saya bahwa keturunan Kus itu ada di Afrika, tetapi juga ada di Mesopotamia dan ada di beberapa tempat. Termasuk Havilah. Jadi sekali lagi pemahaman yang hanya membatasi Kus itu di Afrika justru bertentangan dengan data yang ada. Nah, kita lihat tambahan dari referensi dari di Anchor
Bible Dictionary menyebutkan, katakan gini, Kus in the Old Testament often is associated with South Egypt and Ethiopia. Nah, Kus dalam Perjanjian Lama biasa diasosiasikan dengan selatan Mesir atau Ethiopia. Tetapi dikatakan lagi, Kus juga diasosiasikan dengan wilayah utara yang berkaitan dengan Gihon. Salah satu 4 sungai di Eden yang kelihatannya tempat itu berada di era Mesopotamia atau di selatan Suria. Nah, kemudian ada referensi lainnya seperti Mesopotamia itu dikontrol oleh sebuah suku bangsa Kasitis. Ini terkait dengan Kus. Jadi ini Kasitis ini salah satu keturunan dari Kus yang menguasai Mesopotamia. Jadi sebenarnya dari data biblikal terlihat jelas bahwa keturunan Kus termasuk Havilah itu ada di Mesopotamia. Selain ada di tempat lain seperti di Afrika. Nah, kemudian kita lihat petunjuk lokasi. Itu tadi dari keturunan, kemudian lokasi. Lokasinya saya kira cukup jelas dengan referensi dalam Kejadian 2 yang menyebutkan sungai mengalir dari Eden itu dikatakan terbagi menjadi 4 cabang. Nah, 4 cabang itu ada Pison mengelilingi seluruh tanah Havilah, kemudian Gihon itu mengelilingi seluruh tanah Kus, dan ada Tigris dan Efrat. Tigris dan Efrat sangat jelas. Ini perhatikan petanya, ini sungai yang bercabang dari wilayah sini yang diduga wilayah ini adalah wilayah Eden yang kemudian dari sungai utama lalu terbagi ke sungai Efrat dan Tigris. Nah, data dari ayat 10 dikatakan bahwa sungai dari Eden itu terbagi menjadi 4 cabang. Sehingga patut diduga bahwa sungai Gihon dan Pison yang memang datanya tidak ada karena bisa saja sungainya itu sudah hilang. Bahkan ada yang mengatakan dia hanya sekedar kanal. Nah, ini beberapa pendapat scholars. Tetapi walaupun kita tidak punya petunjuk jelas di mana, kita coba bisa duga bahwa Gihon dan Pison itu masih berada di Mesopotamia, yaitu cabang dari sungai utama yang mengalir di Eden. Nah, ini saya kira petunjuk yang cukup jelas. Tidak jauh-jauh dari wilayah Mesopotamia. Nah, bahkan dikatakan juga di sini seluruh tanah Kus, Gihon. Nah, kemudian ada petunjuk kedua. Kedua itu dalam 1 Samuel 15 ayat 7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Havilah sampai ke Syur di sebelah timur Mesir. Nah, perhatikan, Saul mengalahkan orang Amalek dari Havilah sampai Syur. Maka tidak mungkin Havilah itu berada di Afrika atau di Arabia Selatan, di Arabia Felix. Karena tidak ada petunjuk-petunjuk apapun yang menerangkan bahwa pasukan Israel, Saul, itu sampai ke wilayah itu. Maka yang logisnya, Havilah yang dimaksud itu berada di Mesopotamia. Sehingga masih muda dalam jangkauan Saul. Nah, saya kira ini petunjuk yang cukup jelas. Nah, terakhir untuk masalah Havilah ini peta yang juga dipersoalkan oleh William Ali, tetapi sayangnya dia tidak melihat bahwa ini sebenarnya sebuah peta berdasarkan data-data secara komprehensif. Pertama, kita perhatikan, saya ulangi lagi, dalam tanah dikatakan dari Havilah sampai ke Syur. Oke, kalau Syur sudah jelas, tidak ada bantahan, Syur berada di daerah Sinai. Nah, Havilah kita tanda tanya dulu Havilah. Tapi ada petunjuk, itu dikatakan dekat dengan Mesir, berarti Syur,
dan mengarah ke Asyur. Ini Asyur berkaitan dengan Assyria. Jadi petunjuk ini berarti Hawilah berkaitan dengan wilayah Asyur, ke arah Asyur. Kemudian petunjuk berikut, mereka berdampingan dengan saudaranya, keturunan Ishak. Yang berarti lebih ke keturunan Yakub, Israel, dan keturunan Esau. Maka kalau kita lihat petanya, sangat cocok kalau keturunan Ismail ada di daerah sini, di daerah utara Arabia, karena dia akan berdampingan dengan wilayah Israel. Jadi sebenarnya dengan melihat data tanah saja, kita sudah bisa menduga dengan sangat jelas bahwa Havilah itu berada di daerah Assyria atau di daerah Asyur. Nah, tapi data yang kedua semakin menegaskan. Josephus dikatakan Efrat ke Red Sea. Yang dipersoalkan memang yang melebar itu Red Sea, kita sudah bahas. Karena Ali mencoba menarik Laut Merah ini sampai ke arah selatan Arabia. Tetapi sudah dibatasi dengan keberadaan Nabatene atau Nabatean. Yang data lalu kita sudah bahas dari referensi itu terkait dengan Teluk Akabah. Sehingga Laut Merahnya ada di sini. Nah, petunjuk dari Josephus dikatakan Sungai Efrat. Berarti masih berada di wilayah Mesopotamia. Nah, ini data yang digunakan Menam Ali Josephus untuk membahas tentang Ismail sebagai bangsa Arab. Kok dia bisa bantah lagi? Keterangan ini sangat jelas. Berarti Efrat, berarti Havilah di sini terkait dengan Sungai Efrat. Dia berada di sini. Ini Sungai Efratnya. Dan data yang ketiga sebagai pelengkap dari kitab Yobel, The Book of Jubilee, yang menegaskan dari Paran sampai ke Babylon. Paran masih wilayah Sinai, sampai ke Babylon, ke arah timur. Jadi sebenarnya dari konteksnya, maka Havilah tidak lari dari wilayah Mesopotamia Selatan. Maka ini saya memberi warna di sini kode Havilah. Ini masih wilayah, kalau kita bisa arsir lebih luas, ini dalam lingkaran hijau ini. Maka Havilah dari konteksnya komprehensif ini, itu jelas berada di wilayah selatan Mesopotamia, selatan Babylon, selatan Asyur. Oke, saya kira ini cukup jelas. Dengan data ini kita melihat Havilah, walaupun mungkin ada keberadaan Afrika atau Arabia Selatan, tetapi Havilah yang dimaksud dalam konteks keturunan Ismail itu Havilah yang berada di Babel, Mesopotamia Selatan. Oke, saya kira ini tanggapan balik kepada Menam Ali. Sekarang kita masuk dalam topik utama tentang Nazaret dan Mekah. Sebelum lanjut saya perlu disclaimer dulu. Ini penting. Ini adalah hak jawab kami. Jadi pertama menjawab klaim tentang historitas Mekah dalam Alkitab dan literatur rabbinik dan menurut dokumen eksabikel dan arkeologi. Kami tidak membahas referensi dari Islam. Itu adalah silakan iman saudara-saudara kita Muslim. Tetapi yang kami jawab adalah penggunaan ayat-ayat Alkitab dan referensi-referensi yang sifatnya netral. Jadi ini memang murni kajian akademis. Kedua, menjawab gugatan. Jadi menjawab klaim dan menjawab gugatan yang sudah dijelaskan oleh Pak Gratia tentang Nazaret. Dan untuk bagian saya menjawab klaim tentang Mekah. Nah, pertama berdasarkan data dalam tanah dan perjanjian lama. Perhatikan ada 5 klaim yang saya inventarisir, walaupun ada beberapa data lainnya, tetapi ini klaim utama yang saya identifikasi. Semuanya menggunakan ayat-ayat Alkitab yang ditafsirkan sedemikian rupa dikolaborasi dengan literatur rabbinik untuk mendukung pemahaman dari Menam Ali.
Dan ini adalah jawaban kami atas pemutarbalikan fakta, data, makna dari teks Alkitab ini. Pertama, klaim pertama, itu dalam Kejadian 10 ayat 30, tertulis dari kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar. Nah, ini merujuk pada terjemahan Rasak, Rabbi Zaharia Gaon, ini terjemahan dari Menem Ali, dari kediaman mereka terbentang dari Mekah hingga ke arah Medina. Jadi Mesa digantikan Mekah, kemudian Sefar digantikan Medina. Dan ini dasar dari Rasak inilah yang diangkat oleh Menem Ali. Padahal kalau dikaji lebih detail, Rasak hidup pada sekitar abad 9, 10. Dan kalau kita baca sejarahnya, dia banyak berinteraksi dengan pihak otoritas Muslim yang berkuasa saat itu. Dan dari beberapa kajian, salah satu dari seorang Jewish scholar menulis, David Friedenberg, dia mengkritisi sendiri terjemahan atau tafsir sebenarnya Rasak terhadap tanah dalam Judeo-Arabik. Bahwa itu sebenarnya tafsir Rasak yang menyerap beberapa Islamic term, istilah-istilah Islam yang masuk dalam teksnya. Tetapi kita tidak harus terima begitu saja, karena Kejadian 10 ayat 30 ini berbicara tentang keturunan Joktan. Apakah keturunan Joktan itu berada antara Mekah sampai Medina? Data dari scholar merujuk keturunan Joktan itu ada di Arabia Selatan sampai ke arah selatan Mesopotamia. Tidak ada yang wilayah Mekah sampai Medina keturunan Joktan. Dan ini silakan Menem Ali mencari referensi dari scholars yang menyebut keturunan Joktan yang dimaksud Kejadian 10 ayat 30 itu berada antara Mekah dan Medina. Klaim yang kedua tentang tanah Negeb, ini kembali lagi oleh Rasak yang menerjemahkan jadi Al-Qiblah. Itu di Kejadian 12 ayat 3, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Nah, ini lagi diartikan ke arah kiblat. Nah, makanya video terakhir dari Menem Ali, Abraham ke Hijaz. Ini juga tidak tepat. Kemudian klaim ketiga, jalan ke Syur. Itu kembali ke Rasak. Yang menggantikan dengan Hijar al-Hijaz. Batu yang ada di Hijaz. Jadi ini berkaitan dengan Blackstone yang ada di Ka'bah. Tapi kalau kita cermati ini complicated karena data detailnya justru bertentangan dengan tradisi Islam sendiri. Nanti sebentar kita ulas sedikit. Klaim 4, Sumur Laharoy. Ini dianggap sebagai sumur Samsam, merujuk pada Ibn Isra dan kembali Zaharia Gaon. Jadi ini memang ini Zaharia Gaon ini jadi semacam nabi ya dalam tanda kutip bagi Menem Ali. Tanpa mengkritisi sebenarnya apakah benar seperti itu. Dan klaim kelima, Lembah Baka dalam Mazmur 84 ayat 7, apabila melintasi Lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada musimnya mengunjung buminya dan berkat. Ini diartikan karena ada kesamaan kata sebagai Mekah. Kemudian berikut, klaim berdasarkan literatur kuno. Pertama, kitab Samaritan, Asatir. Ini memang dalam terjemahannya itu menulis tentang keturunan Ismail yang membangun Mekah. Kitab Asatir. Dan ini sudah dibahas dalam diskusi di Facebook beberapa tahun yang lalu, yang ternyata memang itu ditulis sebenarnya nanti pada abad-abad ke-8 ke-9. Walaupun katanya diklaim itu
Tarkum pada abad kedua ketiga. Tetapi sayangnya tidak ada scholars yang membuktikan bahwa kitab Asatir itu berada pada masa pre-Islam. Ini tidak ada. Nah, nanti kalau ada kesempatan berikut kita akan ulas lebih detail. Kemudian referensi ke Herodotus, geografi. Nah, ini murni kajian akademis. Silakan ahli menafsirkan seperti itu, dan kami juga punya hak juga menafsirkan dari perspektif kami, dan ini sebagai perbandingan kajian akademis. Memang dalam Herodotus menyebut tentang kalimat The Assyrian call Aphrodite Milita, The Arabian Alilat, dan The Persian Mitra. Jadi poin Ali, karena menyebut tentang Al-Ilat yang disembah oleh orang Arab, dikaitkan dengan salah satu dewa yang ada di Mekah pada waktu itu, maka ini dianggap secara tidak langsung mendukung eksistensi Ka'bah atau Mekah. Nah, saya kira tidak sesederhana itu. Karena Al-Ilat sendiri, data arkeologi historisnya itu tersebar di Arabia Utara, bahkan di selatan. Jadi tidak harus dibatasi ke satu tempat. Jadi ini sebenarnya masih belum jelas untuk menjadi rujukan Al-Ilat yang di mana yang dimaksud. Karena di daerah Arab Utara, Al-Ilat salah satu pasangan dari Dusara, itu dewa untuk gender laki-laki, kalau Al-Ilat perempuan, dipasangkan dengan Dusara, salah satu dewa utama di Nabatean. Jadi kalau data itu ya merujuk ke Arabia Utara sebenarnya. Jadi sekali lagi Herodotus belum bisa jadi pegangan konkret karena dia masih lebar, bisa bermakna banyak tempat. Nah, kemudian Diodorus. Memang Diodorus ini salah satu tulisan merujuk pada survei Agarticides untuk Arabia Utara yang ditulis oleh Diodorus dan juga Strabo. Kalau ada kesempatan berikutnya kita akan ulas bagaimana Diodorus dan Strabo menuliskan kembali hasil survei Agarticides di sepanjang pantai di Arabia di Laut Merah. Dan dalam Diodorus menyebut tentang keberadaan sebuah kuil yang sangat suci dan sangat dihormati oleh orang Arab. Tetapi jika kita cermati kronologi waktu dari peta geografisnya, maka ini masih terkait wilayah Arabia Utara. Karena arah perjalanannya itu masih dari Teluk Akaba, kemudian mengarah ke lokasi penyebutan ini, kuil ini. Jadi saya kira PR bagi Menem Ali untuk membuktikan secara data kronologisnya dari Agarticides atau Diodorus sendiri, silakan buat pemetaan perjalanan survei tersebut. Lalu plotting lokasi kuil tersebut. Silakan, kita tunggu bagaimana pemetaan dari Menem Ali. Kemudian Ptolemeus tentang Makoraba. Nah, ini masih debatable. Memang beberapa scholar, cukup banyak scholar mengasosiasikan Makoraba dengan Mekah. Tapi ini masih juga debatable. Ada beberapa dissenting opinion. Tapi yang menjadi masalah, apakah Ptolemeus menguraikan tentang Makoraba? Seperti apa? Sayangnya tidak ada. Dia hanya menyebut titik koordinat versi Ptolemeus yang memang agak berbeda dengan titik koordinat modern saat ini. Jadi untuk Makoraba masih debatable, dan kalaupun memang benar itu masih merujuk pada sekitar abad 1 dan 2 Masehi. Jadi masih jauh dari masa Abraham, kurang lebih abad 18 sebelum Masehi.
Kemudian penyebutan tentang Dabanegoris dalam Pliny the Elder yang dikaitkan dengan suku Quraisy. Nah, ini poin menam alih ini dari arsip diskusi waktu pembahasan di Facebook. Ali menguraikan tentang lembah Baka. Lalu perhatikan di paragraf kedua, nama Al-Hijaz maka sumur di El Rais sebagai Birzam, sumur mata air Zam-Zam, Hakle Yismailim, ibadah haji kaum Ismail, itu juga dibahas oleh para rabi. Namun yang mengatakan demikian adalah Rabi Sa'dia Gaon, Ibn Isra, Radak, bahkan Rasi maupun Ramban. Lalu dikatakan lagi kalau nama Baka dalam Mazmur 80 ayat 7 berujuk pada nama Baka di wilayah Hijaz, lalu mengapa Rasak dalam Tarkum Judeo-Arabik menyebut istilah Al-Hijaz pada Beresit 16 ayat 7 sebagai nama lain dari Syur? Dan mengapa juga Ibn Esra menyebut Bir Zamum, sumur Zam-Zam, dalam Perush Al-Torah, Sefer Beresit 16 ayat 7. Nah, ini arsip diskusi Facebook beberapa waktu yang lalu. Nah, kita jawab singkat saja. Tadi kita sudah urai sebelumnya. Lembah Baka dalam Mazmur. Dari konteksnya, jadi kita bicara konteksnya, itu sebenarnya konteks perjalanan ziarah orang Yahudi menuju Yerusalem. Baik yang berada di Israel maupun wilayah di seputaran Israel, mungkin dari Alexandria, mengarah ke Yerusalem, melewati lembah Baka itu. Jadi, dari konteksnya, tidak mungkinlah lembah Baka itu ada letaknya di Mekah. Sehingga yang dimaksud lembah Baka yang dimaksud masih berada di wilayah Israel atau seputar Yerusalem. Nah, ini ada kajian lebih detailnya, nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian Mesa dan Safar, saya sudah sebutkan tadi tentang keturunan Joktan. Apakah memang keturunan Joktan ada dalam range Mekah Madinah? Wah, ini saya kira tidak ada solar yang menyatakan demikian. Nah, yang menariknya kontradiksi dengan hadis Bukhari. Kenapa? Karena dari hadis Bukhari menyebutkan tentang kunjungan Abraham ke Mekah. Pada waktu itu daerah Mekah itu belum berpenghuni. Nah, sedangkan kalau dianggap Mesa dan Sefar itu Mekah Madinah, sedangkan dalam Kejadian 10:30 dikatakan itu lokasi kediaman keturunan Joktan, ya berarti Mesa dan Sefar itu sudah berpenghuni, yaitu keturunan Joktan. Nah, tapi di hadis Bukhari mengatakan Mekah itu tidak berpenghuni pada waktu kunjungan Abraham. Jadi Ali sebenarnya tanpa disadari justru menyerang tradisi Islam sendiri hanya demi mendukung poin dari Rabi Sa'dia Gaon. Nah, kemudian Sumul Laheroi. Nah, ini Sumul Laheroi kalau kita cermati sebenarnya kalau dalam tradisi Islam dikatakan itu ditemukan oleh Ismail bersama Hagar. Tetapi dalam tanah kalau kita perhatikan Sumul Laheroi itu ditemukan pertama oleh Hagar, Ismail belum lahir. Nanti ada sumur berikutnya pada waktu Ismail ada. Jadi terasa aneh sebenarnya. Jadi kalaupun mengutip Ibn Esra, kita harus kritis seperti ini, melihat datanya. Dan kemudian tentang Negeb. Negeb yang diartikan Al-Qiblah. Padahal Negeb itu merujuk pada wilayah selatan Israel yang namanya Negeb. Atau bisa saja diartikan arah selatan, tapi arah selatan masih di wilayah Israel. Nanti kita lihat kronologi perjalanan Abraham. Nah, kemudian tentang Syur. Syur yang dimaksud jelas bukan Hijar Al-Hijaz, tetapi Syur yang masih ada di wilayah Sinas. Oke, ini short answer aja sebagai pengantar
dan kita akan bahas dalam diskusi berikutnya. Sekarang kita lihat peta untuk melihat konteks lengkapnya. Nah, ini peta migrasi, the migration of Abraham dari Ur sampai Ur Kasdim sampai ke Israel. Nah, ini dari data kronologi kalau kita susun, itu tidak ada celah apapun dalam kronologi dalam tanah yang memungkinkan bahwa Abraham pernah ke wilayah Arabia. Yang ada hanya pergi ke wilayah Mesir dan balik lagi. Jadi saya kira data dari Alkitab sangat jelas, dan kalau mau mengambil referensi dari data-data lainnya, seperti referensi dari the Second Temple Judaism, seperti Josephus, itu tidak ada referensinya. Yang biasa digunakan ahli mengutip Tarkum segalanya itu tidak ada kronologi tersebut. Nah, kemudian ini peta dalam konteks luasnya. Kenapa sampai Abraham berada masih seputaran Mesopotamia, Ur Kasdim sampai ke Israel, sampai ke Mesir? Ya, itu logis karena itu masih berada di daerah subur atau istilahnya the Fertile Crescent. Apakah dia pergi ke Arabia ini? Nggak ada petunjuk, bahkan tidak logis sebab wilayah Fertile Crescent ini mencakup Mesopotamia sampai ke Mesir dan tidak ada referensi di daerah Arabia. Kecuali di Arabia Selatan itu ada the South Fertile Crescent. Nah, kalau dikatakan gini, ada yang mengatakan ayah dari Abraham adalah sang pengembara. Ya, kalau memang benar, kalau pengembara, ya karena memang Aram sebagai pengembara, dia masih berada di wilayah Mesopotamia. Bukan berarti dia sebagai pengembara lalu membuktikan bahwa dia bisa mengembara. Datanya tidak ada. Bahkan kalaupun ada oasis-oasis seperti Tema dan Duma, ini pun juga tidak berkembang saat itu. Kenapa? Karena oasis Tema dan Duma itu nanti ditemukan atau ditinggali pada masa keturunan-keturunan Ismail berikutnya. Pada waktu Abraham belum berkembang, belum ada referensi ekstra biblical tentang keberadaan oasis Tema dan oasis Duma yang sudah ditinggali orang. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa Abraham itu bukan rombongan kecil, itu rombongan besar. Sehingga memang perlu wilayah-wilayah yang subur, yang punya mata air. Sehingga saya kira dari data peta ini, peta the Fertile Crescent ini, tidak logis bahwa Abraham pernah sampai ke Arabia Tengah. Nah, ini ada referensi ini dari tulisan Carol Bekos tentang Ismail on the Border. Tentang ini menyebutkan tentang narasi kunjungan Abraham ke Ismail ini adalah pandangan dari Muslim secara theological. Jadi in the light of Islam's theological and socio-political history. Oke, kemudian sebagai referensi terakhir, ini pengantar kita. Ini peta Arabia menurut Ptolemeus yang disusun oleh Hugh Kennedy dalam Historical Atlas of Islam. Nah, di sini ada Makoraba yang memang masih debatable apakah ini merujuk ke Mekah atau tidak. Nah, yang menarik di peta ini adalah peta dari Agarticides, Red Sea and East Hinterland. Nah, ini menggambarkan survei perjalanan Agarticides yang ditulis ulang oleh Strabo maupun Diodorus, yang lokasi dari kuil tadi itu masih ada di daerah sini. Nanti kita akan bahas lebih detail dalam kesempatan berikutnya. Oke, saya kira itu pengantar. Dan kemudian untuk tambahan Nasaret tadi Pak Gratius sudah jelaskan, saya tambahkan saja
bahwa Nazaret itu tercatat dalam keempat Injil kanonik dan Kisah Para Rasul, kemudian dikonfirmasi oleh data arkeologi, ini sudah diuraikan oleh Pak Gratia, dan konfirmasi dari Bapak Gereja seperti Irenaeus, Justin Martyr, bahkan dalam Injil Apokrif seperti di Invention Gospel of Thomas juga menyebut tentang Nazaret. Jadi saya kira Nazaret ini memang tidak begitu dikenal karena lokasinya kecil, dan kalau dari data penelitian arkeologi itu dekat dengan Seforis. Seforis itu kota yang cukup eksis pada masa lampau, tetapi juga tidak dicatat dalam Alkitab karena memang tergantung penulis Alkitab menuliskannya. Nah, sebaliknya Nazaret tercatat dalam Alkitab tapi belum dikenal, tidak terlalu dikenal. Nah, saya kira karena memang keberadaannya yang kecil. Jadi semacam dusun atau desa yang kecil yang seperti Nathanael katakan, ada hal apa yang menarik dari Nazaret. Jadi memang daerah kecil itu yang tidak diperhitungkan, tetapi akhirnya dipakai Tuhan, tempat Yesus tumbuh dan besar sejak dia dilahirkan di Bethlehem. Dan saya kira Pak Gratia sudah menjelaskan panjang lebar tentang eksistensi Nazaret. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Gratia. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia. Kajian akademis hari ini sangat mencerahkan. Boleh diambil waktunya kedua narasumber kita untuk istirahat sebentar, Pak? Mungkin minum-minum atau ke toilet. Oke, sesuai dengan disclaimer tadi ya, dari Pak Jimmy Jeffrey, kami juga sangat menganjurkan ke para pendengar untuk mengkaji ulang kebenarannya dari data-data yang disampaikan, data-data biblikal, ekstra biblikal, historical, dan tertera map juga ya, boleh dicek langsung kebenarannya. Dan tentunya kita kembalikan ke para pendengar untuk menilai masing-masing sesuai dengan kajian masing-masing. Oke teman-teman, sebelum memasuki sesi tanya-jawab, seperti biasa jangan lupa BPJS-nya. Artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya pada channel kedua narasumber kita malam hari ini, channel Apologia Historia dari Pak Jimmy Jeffrey, channel Inyom Manis dari Pak Gracia Pelo, dan channel-channel yang ikut merilai sesi kajian akademis malam hari ini, diantaranya ada Jakom Channel, L2GLG, Scott Orang Indonesia, Sang Apologet 12, dan juga masih banyak dirilai dan direpost oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Seperti biasa, pesan kami, rendahkan hati, jangan berhenti belajar. Oke, bagi teman-teman Kristiani, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Maka dari itu, jangan istirahatkan jari-jari Anda untuk merepost, resend, atau mungkin mentranslatekan ke bahasa lain dan send ke orang-orang yang membutuhkan pengajaran, agar semua terberkati seperti kita di sini. Baik, bagi yang mau bergabung dengan kami, bisa melalui aplikasi Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli, atau juga bisa melalui aplikasi link lyink.id/keluarga Iman Rasuli. Satu aplikasi untuk semua. Jadi di aplikasi link tersebut teman-teman juga bisa mengikuti sesi-sesi pengajaran ulang ya. Pengajaran ulang dari Pak Deki Ngadas, Verbum Veritatis, Pak Gracia Pelo Inyomanis, Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia. Semuanya gratis dan disertai dengan sertifikasi. Dan bagi teman-teman yang terbeban untuk mengikuti kuliah teologi bergelar strata 1 dengan gelar sarjana teologi ya STH, kami juga memfasilitasinya dan bekerja sama dengan STT Rajawari Aras Tamar Indonesia RAI dengan misi mencetak apologet-apologet dan hamba-hamba Allah yang handal tentunya dan bertanggung jawab pada Tuhan. Jadi untuk info lengkapnya tentang STT, silakan bergabung dengan kami. Terima kasih semua. Stay tune di Keluarga Iman Rasuli untuk mengikuti pengajaran-pengajaran lainnya. Sekarang kita memasuki ke sesi selanjutnya,
Silakan dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Bro Scott. Terima kasih. Ini pertanyaan masih satu ya. Ini masih dari Pak Jimmy. Pak Jim Stanggang ya. Izin tanya Pak Jeffrey, apakah ada arti atau makna dari nama-nama kota tempat kuno dalam peta-peta tadi? Terima kasih Pak. Halo, ya. Ya. Ada beberapa yang punya makna, tetapi ada juga yang seperti Ptolemeus, banyak yang memang unknown. Jadi tidak ada yang kenal, bahkan eksistensi nama-nama dalam daftar peta Ptolemeus itu tidak dikenal. Bisa jadi dia itu kota-kota yang kecil, lalu seiring dengan waktu dia hilang dan diganti oleh kota lain. Tetapi ada beberapa misalnya tentang ada kota seperti Tema itu sebelumnya punya nama lain. Kalau sekarang dulu namanya Tema dan sekarang punya nama lain juga seperti Al-Ulah itu kota Dedan. Kemudian ada Madain Saleh yang berubah-berubah. Nah, kalau soal maknanya ada yang bisa dilacak berkaitan dengan akar kata tertentu, ada juga yang unknown. Jadi saya kira perlu dikaji case by case untuk nama-nama kota tersebut. Terima kasih Pak Jeffrey. Belum ada pertanyaan, saya berharap Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom di private chat ya, supaya bisa saya bacakan untuk Pak Gracia dan Pak Nyumanis. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ada pertanyaan Pak, masih ke Pak Jeffrey. Pak, ini dari semua data-data tadi dari peta-peta kuno yang tadi Pak, di manakah letaknya suku Jurhum itu Pak, yang selama ini katanya itu silakan Pak. Oke, ini data Jurhum juga. Maaf, saya belum bisa temukan data-data referensi tentang Jurhum dari referensi pra-Islam. Nggak tahu kalau yang lain atau mungkin Minham Ali punya referensinya, itu ditunggu datanya. Nah, yang saya tahu itu data Jurhum itu pada era Islam. Nah, di mana lokasinya? Ya, kita cuma berdasarkan referensi dari pihak Islam. Di dekat Pamekasan, di Madura sana, Pak. Dekat Pamekasan, Sumenep sana. Ada mau ditambahkan Pak Gracia? Enggak sih, yang saya lihat selama ini untuk membuktikan Mekah karena tertulis di dalam iman keyakinan mereka, cara mereka melakukan pembenaran dan pembuktian itu tidak lebih dari adu tafsir, mengait-ngaitkan mengait-ngaitkan bunyi, atau membuat tafsir ulang dengan pengertian yang berbeda dari yang dimaksud para penulis-penulis kuno, yang mana pada intinya tidak pernah ditemukan bukti sejarah yang sahih maupun arkeologi. Mereka hanya berkutat-kutat dengan mengait-ngaitkan nama, kesamaan bunyi, adu tafsir. Sedangkan iman Kristen yang mereka kritisi, yang mereka hina, bukti sejarah di luar biblical begitu melimpah, bahkan bukti arkeologi, pecahan keramik, rumah abad 19 seperti apa, rumah abad ke-7 di Nazaret seperti apa, kuburan abad ke-4 di Nazaret seperti apa, kuburan abad pertama di Nazaret seperti apa, semua ditemukan. Makanya saya di dalam channel ini manis, judulnya kami menunjukkan bukti arkeologi, bukan adu tafsir. Nah, adu tafsir inilah yang dimainkan oleh kelompok Ali dan orang-orang polemikus Muslim. Hanya adu tafsir, mengaitkan bunyi, mencomot suatu tulisan dan ditafsirkan keluar dari makna. Ya muter-muter ya, cuma itu aja yang mereka lakukan. Baik,
Terima kasih Pak Gracia, karena belum ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya lagi Pak, kalau begitu, sama mungkin dari Pak Gracia atau Pak Jeffrey. Ini sebetulnya apa yang terjadi di dalam komunitas Muslim? Mengapa mereka tidak fokus untuk mencari kebenaran, misalnya di dalam hal arkeologi ataupun hal-hal yang menjadi perdebatan, terutama di dalam sumber-sumber Islam sendiri. Misalnya kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, Profesor dan Brooker mengatakan ada varian di dalam Quran, dan mereka menghabiskan waktu hanya untuk membantah-bantah apa yang ditemukan oleh dan Brooker itu, bukannya mencari kebenaran tentang apa yang telah ditemukan. Sama seperti yang mereka lakukan saat ini juga, mereka hanya berusaha untuk membantah-bantah saja, tapi bukan mencari kebenaran. Sebetulnya apa yang terjadi dalam komunitas Muslim ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, karena mereka tidak punya satu bukti otentik pun untuk melakukan pembuktian arkeologi. Karena tidak ada data arkeologi yang menunjang klaim-klaim mereka, mereka hanya bersilat kata, muter-muter dengan argumentasi yang memutar-muter, hanya adu tafsir, mencomot suatu kutipan di luar maknanya, hanya adu tafsir, mengait-ngaitkan kesamaan bunyi, itu aja yang dia mainkan. Mau cari bukti arkeologi, mereka sudah tahu tidak bakal ada. Oleh karena tidak bakal ditemukan bukti arkeologi seperti klaim-klaim mereka yang tertulis di dalam literatur Torik Islam, yang ngapain capek-capek mencari pembuktian arkeologi, kan gampangannya begitu. Mengenai tentang varian-varian teks Al-Quran ini pun juga argumentasinya muter-muter. Bayangin ya, buku-buku ulum Quran rata-rata mengatakan, menyederhanakan Quran, misalnya ini Quran, disobek-sobek oleh Utsman, mushafnya Hafsah, setelah Hafsah meninggal diambil, disobek-sobek oleh penguasa di zaman itu, dan dibakarnya. Aisyah, mushafnya Aisyah istrinya Muhammad, disobek-sobek, dibakar. Untuk menyederhanakan sejarah ini, mereka rata-rata mengatakan, oh itu hanya untuk demi penyeragaman bacaan, jangan dibesar-besarkan. Al-Quran disobek-sobek, dibakar, dibuang di tanah, itu biasa. Yang penting tujuannya, penyeragaman bacaan. Artinya apa? Di dalam buku-buku ulum Quran, di zaman Utsman tidak lagi diperbolehkan ada banyak bacaan. Hanya boleh ada satu bacaan, satu teks. Perbedaan yang lain harus dimusnahkan, disobek-sobek, dibakar. Seperti itu yang mereka lakukan, dan mereka mati-matian membenarkan apa yang dilakukan Utsman. Begitu klaim tentang seragamnya bacaan, seragamnya tulisan di dalam Quran didoktrinkan kemana-mana, saat ini zaman internet terbuka. Ternyata Quran tidak satu seperti yang diajarkan selama ini. Mereka kembali lagi ke argumentasi, itu adalah perbedaan bacaan, qiraat sabah. Kembali lagi ke zamannya Muhammad. Nah ini kan menarik, artinya argumentasi pembenaran tergantung situasi suasana yang ada. Begitu ada pembuktian bahwa klaim-klaimmu tidak terbukti, sekalipun ada penyobekan dan pemusnahan masalah Al-Quran di zamannya Utsman, toh sekarang terjadi perbedaan bacaan lagi, perbedaan tulisan. Kembali lagi mereka katakan, itu nggak ada masalah, itu hanya perbedaan bacaan. Itu sudah sejak zaman Nabi, muter-muter. Yang menarik lagi, kalau kita menggunakan pendapatnya, tulisannya Munim Siri di dalam bukunya itu, ada pertanyaan yang menarik dari orang-orang Muslim sendiri. Kalian mati-matian mengajarkan kepada kita pembakaran, penyobekan ribuan Quran di seluruh Afrika Utara, di seluruh Arab, bahkan sampai di Ukraina, dekat Rusia, untuk menyeragamkan bacaan. Pertanyaannya yang di dalam bukunya Munim Siri dibilang apa? Di zaman itu, huruf belum memiliki diakritik. Tidak ada titik, tidak ada penanda konsonan. Ini huruf ba, titiknya satu di atas, apa ya titiknya dua di bawah, apakah nun, titik ba itu satu di bawah, nun satu di atas, atau ya dua di bawah, atau tak dua di atas. Tidak ada. Tidak ada pembeda kata sin dan shin. Tidak ada titik pembeda kata huruf dal dengan dal. Nah, kalau
di zaman itu tidak ada konsonan-konsonan, diakritik titik pembeda konsonan. Yang kamu mau seragamkan apanya? Nggak mungkin. Apalagi tidak tercatat di dalam bukunya Munim Siri, tidak pernah tercatat bahwa yang diutus oleh Utsman itu bukan hanya membagi salinannya dia, salinan Quran versinya dia. Utsman tidak pernah mengirim penghafal-penghafal Quran versinya untuk mengajarkan cara baca yang seperti apa. Dalam bentuk tulisan yang tidak ada diakritik. Huruf yang baru ada titik-titiknya untuk membedakan konsonan. Ini huruf N apa B, huruf Shin atau Shin, D atau Zal, baru ada di zamannya Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang nanti disempurnakan di zamannya Al-Hajjaj. Di zaman Utsman belum ada. Jadi yang mau musnahkan bacaan, apanya yang mau diseragamkan? Utsman tidak pernah mengirim penghafal Quran yang mengajarkan cara baca. Artinya kebohongan, keanehan yang satu ditutup dengan suatu argumentasi yang tidak wajar. Begitu argumentasi yang tidak wajar ini terbukti keliru, mereka membuat lagi argumentasi yang muter lagi kembali zaman-zaman itu. Ya kayak gini-gini yang terjadi di dalam Islam. Kenapa ya malun dan tak malun berbeda? Itu persamaan, itu sama aja artinya. Hanya perbedaan bacaan. Loh, yang satu kamu kerjakan, kamu jamak, kalian. Yang satu dia, yang satu mereka. Bagaimana bisa menyamakan antara kamu dengan mereka itu dianggap sama? Itu hanya perbedaan bacaan, Anda nggak ngerti bahasa Arab. Muter-muter kayak begini. Ciri khasnya orang Muslim, nggak seperti Kristen. Kalau ada perbedaan varian, ditandai, dipelajari. Ini kategorinya apa? Ditograf kah? Apa metastase kah? Apakah haplograf? Apakah fusi? Apakah visi? Dipelajari. Muslim tidak kenal begitu, yang ada ya hanya tafsir dan memutar-mutar berkilah, intinya berkilah. Kira-kira begitu. Terus akan ke Pak Ji, Pak. Ya. Kalau saya lihat dari sisi pendekatan apologetika dari pihak Muslim, untuk mengambil referensi dari data-data literatur rabbinik, ini sangat spesial dilakukan oleh Menahem Ali dibanding pihak Muslim lainnya. Dan kebetulan dia punya beberapa referensi untuk manuskrip-manuskripnya dan juga pengetahuan dalam bahasa Semitik. Tetapi harus hati-hati dalam melihat masalah, mengangkit poin. Jadi tidak hanya sekedar aspek filologi, tetapi kita harus melihat konteks dari teks yang ada. Karena kalau sekedar filologi kita fokus pada teksnya, itu bisa misleading. Karena teks tidak lepas dari konteks untuk membentuk arti dari teks tersebut. Beda dalam tempat yang lain bisa berbeda maknanya. Nah, seperti itu sehingga dasar penguasaan bahasa seperti itu, dia membangun argumentasinya dengan otoritas itu, jadi semacam argument of authority. Tapi masalahnya dari beberapa kajian kita, dari beberapa siri, ternyata terbukti bahwa banyak misleading. Contoh tadi, contoh saja tentang Kedar in Deserto, itu tentang penulisan Jerome. Terakhir dia mengklaim bahwa kami tidak tahu bahasa Latin, tidak menguasai bahasa Latin. Tetapi terbukti justru dia yang menganggap tahu bahasa Latin justru misleading. Kenapa? Karena dia artikan Deserto itu sebagai Arab Deserto. Siapapun yang tahu bahasa Latin tidak akan beranggapan seperti itu. Jadi hati-hati dengan klaim-klaim seperti itu, karena kita harus mengujinya. Dan sekali lagi kuncinya di konteks. Dari beberapa referensi kita lihat, semuanya konteks, menjawabnya dengan konteks. Mesa dan Sefar, konteksnya itu keturunan Joktan. Data arkeologi, data referensinya tidak mungkinlah keturunan Joktan,
mendiami wilayah antara Mekah dan Madinah. Referensi scholar semuanya merujuk pada Arabia Selatan sampai mengarah ke Mesopotamia. Demikian juga sumur Laharoi dan sebagainya. Jadi hati-hati kalau cuma main comot teks, lalu seperti Pak Grate bilang, ada kemiripan bunyi. Lembah Baka mirip dengan Makkah. Lalu dianggap itu Lembah Baka Al-Masmur itu Mekah. Waduh, ini kalau bahasa sederhana biasa sehari-hari katakan itu cocokmologi. Tapi sebenarnya ini dalam akademi itu disebut paralelomania. Jadi mencoba melihat paralelnya padahal tidak seperti itu. Tidak ada paralelnya sebenarnya. Cuma karena mirip-mirip saja. Nah, kemudian Ali selalu mengklaim begini. Mengatakan bahwa kita ini hanya milih-milih aja. Kenapa menolak pendapat Ibn Esra tentang sumur Laharoi itu Zam-Zam? Kenapa menolak Razak? Razak itu serabi yang sangat dihormati. It's okay. Dia memang dihormati. Tetapi kita tidak dalam posisi menerima semua teks atau semua tafsirnya. Saya kira harus kritis. Kenapa? Karena kitab Razak apakah kitab suci bagi Imam Ali? Lalu mengklaim harus menerima semuanya. Ini dia mengatakan begini, kita menolak hal itu tapi menerima yang lain. Loh, ya kita harus lihat case by case. Nah ini dipermasakan lagi setelah case by case. Nah contoh, dalam Razak, Ibn Esra dan semua rabi-rabi mengatakan bahwa anak tunggal yang akan dikorbankan itu Ishak. Kalau Ali konsekuen, ya harus dia terima dong pendapat Razak, Ibn Esra dan semua rabi-rabi yang majority semuanya menyatakan itu Ishak. Apa yang terjadi? Diabaikan hal itu. Dan banyak data-data lain yang sebenarnya bertentangan. Jadi saya kira kita harus kritis terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Ali. Ya, seperti itu. Saya tambah sedikit, kalau mengenai dia milih-milih di luar konteks hanya untuk mencari pembenaran itu pernah saya alami pada waktu saya debat dengan Ali yang terakhir, debat keempat lawan Muslim, itu di Surabaya. Dia mengangkat ide tentang bahwa Mesias di dalam perjanjian lama itu banyak. Jadi Al-Masih itu tidak hanya untuk Yesus. Loh benar, kalau kita ngomong konteks perjanjian lama, siapa yang diurapi, bisa imam, bisa raja, itu Mesias dalam bahasa Ibrani-nya. Tapi permasalahannya, di dalam Islam, dalam konteks Islam, Al-Masih itu siapa yang dapat gelar Al-Masih? Dia menggunakan perjanjian lama untuk menarik ke idenya dia mengatakan bahwa Muhammad adalah Mesias, atau dalam terminologi Arab, Muhammadlah Al-Masih itu. Akhirnya di dalam waktu sesi break saya tanya, kenapa kamu menggunakan logikanya perjanjian lama? Benar, dalam bahasa Ibrani Mesias itu ada banyak orang yang diurapi. Nah kamu sekarang ini berdiri sebagai orang Yahudi, orang yang percaya perjanjian lama, atau orang Muslim? Saya Muslim. Kalau gitu tunjukkan satu data di saya, hadis yang paling palsu sekalipun, yang mengatakan Muhammad adalah Al-Masih. Tunjukkan. Muhammad adalah Mesias. Tunjukkan, ada enggak? Sejak kapan Muhammad dikatakan Al-Masih di dalam Islam? Gunakan paradigma yang cocok. Dia lompat sana, lompat sini menggunakan argumentasi lompat kodok. Jadi di mana dia memerlukan argumentasi ini dia pakai hanya untuk membenarkan tujuannya. Padahal dia sendiri tidak dalam kondisi mempercayai iman itu. Dia hanya mengambil hanya untuk membenarkan dirinya. Idenya dia tentang Islam Mesianik. Islam Mesianik. Islam yang percaya Mesias dalam pengertian Mesias Al-Masih yang dia yakini itu adalah Muhammad Al-Masih. Lah hadisnya mana? Kok kamu menggunakan makna Mesias dalam perjanjian lama untuk membenarkan bahwa Muhammadlah Al-Masih yang kamu maksud itu? Ini yang saya bilang ilmu gatuk dalam bahasa Jawa atau paralelomania ya Pak ya. Pak Jimmy istilahnya ilmu gatuk. Iya betul. Dia hanya mengkait-kaitkan cocokologi dan dia kelabui orang
pelan-pelan dia geser untuk membenarkan, setuju dengan asumsinya dia yang sesat. Itu saya pernah temui waktu saya debat sama dia di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kalau nggak ada ya udah tutup aja, Pak. Ada satu lagi Pak, boleh? Boleh? Baik, ini pertanyaan dari Pak Revis untuk Pak Jeffrey dan Pak Gracia ya. Tapi sebelum itu saya hanya mau mengatakan bahwa saya hanya melihat Pak Muhammad Ali ini, Pak Menachem Ali ini mendowngrade diri sendiri, menyamakan dirinya seperti Pak Ustadz Kainama ya, yang suka cocokmologi, yang suka ngomong nggak jelas gitu ya. Nah, Ustadz ini pertanyaan ini menggelikan kok karena menggelikan. Ini pertanyaan dari Pak Revi, dari Pak Jeffrey dan Pak Gracia. Bagaimana tanggapan paling baik bagi apologet pembohong seperti Menachem Ali, Pak? Menurut saya, tipe-tipe seperti mereka selalu merusak sejarah dan terasa seperti membuang-buang waktu untuk menanggapi pembohong-pembohong seperti mereka. Terima kasih, Pak. Nah ini kalau kita ngomong sebagai apologet, hati-hati. Kita bisa terjebak kejenuhan. Tapi kalau kita masuk dalam dunia apologet, kita tidak boleh jenuh menunjukkan data-data sejarah. Karena jikalau kita diam, kita jenuh menanggapi orang seperti itu, maka nanti opini yang beredar di media sosial adalah informasi bohong seperti mereka, karena tidak ada orang yang paham sejarah dan arkeologi yang menjawab. Makanya di zaman sekarang, yang waras harus ngomong, katanya Menteri Agama. Yang waras tidak boleh ngalah. Nah, orang-orang gila kayak Ali hanya cocok-cocok boaka dari kata kerja menuju, karena kata Alkitab menggunakan kata boaka dikaitkan Mekah. Lah kan yang ngawur toh. Mesah dikaitkan Mekah, lembah Baka, lembah di arah menuju Yerusalem dikaitkan Mekah. Lah ini kan, nah kalau orang-orang yang seperti ini kita diamkan, maka ya jangan heran kalau banyak orang yang akan terkelabui. Karena apa? Yang tahu yang benar nggak ngomong. Oleh karena itu, saya pernah ngomong kalau yang sesat, yang keliru, ngomong 10 kali, saya akan jawab yang benar 20 kali. Syarat seorang apologet selain harus pandai dan teliti, sabar. Kalian mengulang-ulang 100.000 kali pun tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena semakin Anda menunjukkan kebenaran berkali-kali, orang akan sadar dan tahu mana yang benar dan mana yang ilmu gatuk seperti yang dimainkan oleh Menachem Ali. Terima kasih. Ya, saya tambah sedikit. Untuk kita dalam berapologi, memang itu pelayanan kita pribadi seumur hidup. Seperti itu. Dan kita menjawab mereka yang mempertanyakan iman Kristen. Dan tadi saya sudah uraikan bahwa hampir semua, boleh katakan, video Ali atau tulisan Ali itu mengambil ayat-ayat Alkitab. Dan hak kita menjawab ayat-ayat yang sudah diputarbalikkan maknanya. Plus tambah dengan tulisan rabbinik. Jadi ini hak kita untuk menjawab penafsiran yang tidak tepat. Dan bagaimana cara kita menjawab? Saya kira paling sederhana kita melihat konteksnya. Itu tips paling sederhana. Jadi pada waktu menyebut ayat tertentu, jangan lihat cuma ayatnya, baca ayat sebelumnya, sesudahnya. Lalu kalau mau lebih jelas, minta bantuan tafsiran-tafsiran. Lalu lihat, sudah selesai. Jadi bagi mereka yang awam, sudah seperti itu. Nah, tapi kalau yang mau serius, lebih mendalami, nah, perlu kajian lebih, perlu belajar lebih serius, sistematis, referensi-referensi yang ada. Oke, demikian dari saya. Masih ada satu pertanyaan lagi sih Pak, tapi saya kurang tahu apakah Pak Gracia atau Pak Jeffrey masih berkenan. Boleh ya Pak, satu lagi ya. Ini saya malas menjawab Pak ini ada pertanyaan ada pertanyaan dari Pak Ian Kurniawan Pak. Ini ada pertanyaannya begini. Mereka kan suka meniru-niru. Kira-kira ide dari mana mereka tiru untuk melakukan hal tersebut? Apakah ada suatu kaum yang melakukan hal yang sama atau memang murni kelakuan Muslim? Tapi sebelum dijawab Pak, saya hanya
teringat dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Getik apa itu Ustadz Subandi Sukoco yang mencoba untuk menggunakan bukunya Barbara Thiering hanya untuk membuktikan Yesus menikah. Silakan Pak untuk pertanyaannya Pak. Iya, oke. Saya nggak terlalu ngerti maksud pertanyaannya. Saya baca lagi Pak. Tapi saya cuma bisa, nggak usah. Oke. Saya tidak terlalu mengerti arahnya. Pertanyaan itu, kaum yang manakah? Tetapi saya hanya sedikit tambahan saja bahwa beberapa polemikus Muslim itu menyerang kekristenan dengan mengambil beberapa referensi pertama dari bidat-bidat Kristen, terutama saksi Yehova pada waktu menyerang kristologi, dan mengenai aspek historisnya itu merujuk pada liberal scholars seperti Bart Ehrman dan sebagainya. Jadi saya kira banyak argumen-argumen itu hanya argumen daur ulang. Jadi dari pihak atheism atau skeptis atau agnostic scholars, termasuk Barbara Thiering dan sebagainya, yang kajian-kajiannya sangat spekulatif lalu dipakai untuk menyerang kekristenan. Tetapi sayangnya, jika standar yang digunakan dipakai juga untuk mempertahankan Islam, wah bisa-bisa kelabakan. Karena kekristenan sudah teruji dengan berbagai kritik, baik kritik high criticism, kritik sejarah, kritik bentuk, bahkan yang paling kuat sekali itu kritik teks atau low criticism. Tetapi saya kira kekristenan bisa melewati semuanya, walaupun itu yang didaur ulang oleh beberapa polemikus Islam. Nah, masalahnya jika model standar kritik seperti itu diterapkan ke pihak Islam, wah ini kelabakan. Tulisan Munim Siri aja yang masih pengantarnya udah. Dipertanyakan sama Munim, bagaimana kamu mengatakan penyeragaman bacaan? Di zaman itu belum ada titik pembeda konsonan. Yang kamu seragamkan apanya? Ini mustahil, ya kan? Jadi seringkali ya itu mereka ya jawabnya asal-asalan. Begitu ada pertemuan baru yang membantah argumentasi, bikin jawaban baru, tafsir baru untuk membantah, ya muter-muter aja. Perkiraan saya itu mungkin faktor genetika ya Pak ya. Keturunan itu Pak. Oh. Jadi bukan karena meniru suku atau apa tuh. Mungkin ada faktor genetis. No comment Pak. Oke, tutup aja Pak. Baik Pak, saya kembalikan ke admin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gracia. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Bro Scott. Oke, kita tutup dalam doa. Kami undang Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kembali kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk semua belajar. Dan kami percaya Engkau akan terus melengkapi kami, Engkau memakai kami semua bagi alat kemuliaan-Mu, dan biar kebenaran itu makin nyata dan terlihat. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau adalah roh kebenaran itu, yang diam di dalam kami. Kami terus membawa kebenaran ini dan tidak perlu pembenaran, karena Engkau sudah benar. Terima kasih ya Bapa, kami akan istirahat, kami akan tidur, berkati kualitas tidur kami, besok kami bangun dengan kesehatan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami besok hari. Kami berpisah dan tali kasih dari Engkau Tuhan Yesus mengikat kami. Kami memberkati kedua narasumber, Engkau terus memberikan semua yang diperlukan, Engkau melengkapi semua, akan pelayanan selanjutnya ada di dalam tangan-Mu. Kami semua ada di dalam tangan-Mu. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia, Pak Jimmy, Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih Pak. Minggu depan kawan. Pak Gracia, Pak Jimmy. Terima kasih Pak Gracia, Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy.